Baik, Pak Ronitan. Selamat pagi Pak Pri, salam sehat selalu. Untuk multi-years analisa apakah bisa diterapkan di tested party? Oke. Jadi gini, multi-years memang saya tulis, ya. Saya tulis di sini. Saya coba share screen. Oke, nah ini saya tuntaskan nih Bapak. Memang ada isu terkait dengan yang tadi sudah saya tulis ya. Kita menggunakan database yang memang kontemporaneous, kalau bisa periodenya sama. Yang kedua, datanya ambil sebelum atau saat transaksi. Itu di arm's length price setting, ex ante. Kalau misalkan tingkat ketidakpastian di dalam menilai suatu aset itu tinggi, nah kita coba menggunakan ya tadi, kira-kira kalau perlu terpaksa price adjustment clause. Nah, ini dimungkinkan data setelahnya masih dipakai kalau mau. Nah, terkait dengan Pak Ronitan ini, nah ini multiple year data, ini saya sudah uraikan, ya memang saya tulis. Di dalam praktek penggunaan data tahun jamak sering berguna di dalam analisis keseimbangan, tetapi data tahun tersebut bukan sebuah persyaratan. Silahkan. Data tahun jamak harus digunakan sepanjang data tersebut memberikan nilai tambah. Kata kuncinya adalah memberikan nilai tambah. Judgment kita, Bapak. Nah, OECD TPG menganggap bahwa adalah tidak tepat untuk menetapkan panduan baku mengenai jumlah tahun yang akan dicakup oleh analisis tahun jamak. Ya. Untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang fakta dan keadaan seputar transaksi afiliasi, pada umumnya mungkin berguna. Jadi kata mungkin ini dipakai di TPG, OECD TPG. Mungkin berguna untuk menguji data dari tahun yang diuji dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, contoh penggunaan data tahun jamak adalah apakah kerugian yang dilaporkan oleh wajib pajak atas suatu transaksi merupakan bagian dari kerugian di tahun sebelumnya. Dengan demikian kita harus lihat tahun-tahun sebelumnya. Atau apakah kerugian itu berasal dari kondisi ekonomi tertentu di tahun sebelumnya. Kayak sekarang nih, kita nggak bisa pakai tahun 2020 karena pandemi. Berarti kita harus pakai tahun jamak sebelumnya, sebelum pandemi. Nah, di situ bagaimana sih trennya? Nah, ini udah analisis nih. Atau memang kerugian ini berasal dari fakta bahwa perusahaan sudah ada di posisi akhir hidupnya, akhir siklus hidupnya. Ya. Nah, biasanya kita pakai TNMM kalau kondisi ini. Ketika rugi terjadi berulang, kerugian tersebut dapat dianalisis dengan melihat data tahun jamak sebelumnya yang berasal dari strategi bisnis ya, untuk melakukan penetrasi pasar. Nah, itu Pak Roni ya. Nah, ceritanya di situ, ketika menggunakan tahun jamak. Kata kuncinya adalah apakah bisa meningkatkan nilai tambah atau tidak. Nah, tadi kata kunci lagi, memang usahakan pakai kontemporaneous. Kontemporaneous pokoknya secara prinsip informasi tersedia untuk kondisi transaksi independen yang sebanding diperoleh selama periode yang sama dengan transaksi afiliasi. Logikanya, kalau kita misalkan membuat data pembanding 2021, ya logikanya ya data pembandingnya 2021. Masalahnya data pembanding komersial nggak ada yang 2021. Ya sudah, kalau gitu cari sebelumnya lagi 2020. Pak, 2020 kondisi pembanding itu kan kena pandemi. Terus gimana? Ya sudah cari tahun-tahun sebelumnya ditambah. Nah, ini memang judgment. Demikian Pak Roni ya. Silakan Mbak di-share lagi. Oke, model kom apa? Mungkin CPM kali ya. Pak Tubagus Mansur. Tanya Pak Pri, kalau PLI, profit and itu bisa digunakan untuk model. Ya memang ketika metode margin, Pak Tubagus ya Pak Tuh,
memang harus kita gunakan profit level indicator. Tinggal mau apa? Ya tadi sekali lagi pilihan ini sebenarnya mungkin yang pas bukan COM kali ya, CPM, cost plus method. Kalau cost plus method berarti margin kotornya. Profit level indikatornya ada di laba kotor, Pak. Kalau 10mm kita menggunakan modified CPM, katakanlah net cost plus method. Monggo. Bisa digunakan, Pak. Nah, yang penting adalah penyebutnya apa? Denominatornya apa? Jangan menggunakan denominator yang dipengaruhi oleh transaksi afiliasi. Kalau transaksi afiliasinya di penjualan, biayanya independen, pakailah net cost plus method. Kalau 10mm. Oke, kalau transaksi afiliasinya ada di biaya pembelian, di biaya operasi, transaksi afiliasinya, jangan gunakan penyebut biaya. Penyebutnya ada di penjualan. Pilihannya adalah resale price method atau modified RPM berupa ROS, return on sales. Nah, gitu Bapak. Begitu Pak, tuh ya, Pak, bagus. Baik. Nah, ini Pak Lionel Messi baru nongol lagi nih. Nah, biasanya sering nanya nih, nggak nanya. Baru nanya lagi. Baik. Salah satu klien kami berada di bidang penjualan aset berat pernah mengalami pemeriksaan terkait dengan EBITDA 2017, di mana klien kami menggunakan ML dan menggunakan data pembanding eksternal. Dan perusahaan kami mencatatkan kerugian. Namun DJP ketika pemeriksaan menggunakan pembanding dari perusahaan jenis yang ada di dalam negeri dan menilai data pembanding yang kami gunakan dengan alasan perusahaan pembanding yang diundang DJP itu mengalami keuntungan. Namun setelah kami analisa, ternyata data pembanding dengan DJP memiliki VAR yang berbeda dengan bisnis yang kami jalankan, sehingga kami tidak menyetujui koreksi. Namun DJP bersikeras. Nah, ini udah beda keyakinan, Pak Lionel ya. Nah, bersikeras kalau data pembanding yang mereka gunakan telah sesuai. Yang saya tanyakan adalah prosedur pemeriksaan TIPDOC yang dinilai sudah tepat. Dan bagaimana kemungkinan keberhasilan jika kami bawa case ini sampai ke PP. Ya kalau udah case, saya nggak bisa lihat detail, Pak. Jadi kan gini, ceritanya gini. Kita harus sama-sama lihat kekuatan analisis kesebandingan yang dibuat oleh klien Bapak dan kekuatan analisis yang digunakan oleh teman-teman DJP. Ini udah beda keyakinan. Kalau dari teori afektif ini udah beda keyakinan. Nggak akan ketemu. Ya tinggal nanti hakim yang menentukan. Apakah ada kemungkinan untuk menang? Ya sudah tepat. DJP meyakini dia tepat. Karena saya sendiri juga nggak tahu. DJP punya ini prosedur di Perdijen Pajak nomor 22 tahun 2013. DJP pakai itu. Nah, saya punya keyakinan masing-masing pakai prosedur yang sama, pakai tahapan yang sama. Tapi ya tadi karena asumsi yang berbeda, kemudian judgement yang berbeda, sebagai akibatnya ya hasilnya berbeda. Jadi nggak ada yang salah. Cuman kan nanti tinggal dilihat nih, ya. Kira-kira yang mendekati keandalan, ada yang nanya, daftar hadir? Nah, oh nanti jam 11 katanya ya. Daftar hadirnya jam 11. Ya, ada yang sudah pamit tadi lah. Ada yang sudah pamit itu. Mau meeting itu dari Citylink tadi. Ya. Nah, oke. Jadi kalau udah kayak gini, ya Pak Lionel Messi harus ngelihat masing-masing nih kekuatan. Saya nggak bisa menjawab ya. Saya tanyakan prosedur pemeriksaan TIPDOC, ya sudah tepat. Kita harus lihat dulu karena dia punya Perdirjen Pajak nomor 22 2013. Kalau prosedur saya yakin teman-teman DJP itu punya ahli banyak. Karena ada yang memang S2-nya itu khusus di transfer pricing. Ada S2-nya. Ya. Ada juga yang memang lagi belajar S2 di Fiskal UI. Ada juga. Ya, memang ada juga yang cerita ke saya, Pak, pokoknya kalau udah TIPDOC, Direktorat
perpajakan internasional, ya termasuk direktur dan timnya, udahlah, pasti banding. Nah, memang kalau kita lihat kans dibanding secara umum itu 55-45. 55 wajib pajak menang. 55 sampai 60 lah. Saya melihat ada satu masa 60-40. 60% wajib pajak menang. Tapi ini sengketa banding secara keseluruhan. Nah, kemudian dari satu disertasi, ya, penelitian disertasi terkait dengan Tibidok yang saya uji, nah ini mahasiswa S3 Fiskal UI dan dosen juga, saya uji, dia menggunakan kasus banding 2015 sampai 2019. Itu. Ternyata saya cek satu persatu semua sampelnya, semua kasus yang dipilih, itu enggak ada yang merujuk ke PMK 213 2016. Artinya PMK 2013, PMK 213, maaf, PMK 213. Artinya memang masih menggunakan expose. Ya, ini kayak memang nggak bisa memberikan informasi memadai. Terus terang kalau kasus-kasus yang di pengadilan dari salah satu mahasiswa yang tahun lalu, ya bulan Agustus juga, dia ujian terbuka. Nah, saya uji disertasinya memang ya ada keterbatasan karena kasus-kasus yang dianalisis itu berasal dari kasus sebelum 2016. Meskipun putusannya 2015 sampai 2019. Bahkan ada yang 10 tahun kasus Tibidok. Ini kasus Tibidok untuk perusahaan otomotif ya, manufaktur otomotif. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian menang ya memang kita lihat. Nah ini Pak Lionel Messi bisa ngelihat ininya, guidance-nya. Ya, di situ nanti bisa kelihatan sama-sama nanti diuji si kantor pajak pakai ini, mengapa pakai itu, ya mengapa pakai ini. Ya, kalaupun memang berbeda dengan bisnis yang kami jalankan, nah itu juga menjadi titik lemah DJP. Tapi kita nggak tahu kenapa DJP pakai itu. Nah semua ini terus terang kalau udah kasus Tibidok 50-50. Kalau pakai prosentase umum, proporsi umum ya 60-40 lah. Tapi sekali lagi ini umum ya, seluruh kasus DJP menang 40%, kalah 60%. Ya, tapi ini dinamis ya, dinamis. Karena ya data saya hanya data dari pengadilan pajak. Jadi nggak mencerminkan kasus Tibidoknya menang mana enggak. Memang saya ngobrol dengan teman yang di Direktorat TV, ada gap pemahaman transfer pricing antara teman-teman DJP dengan wajib pajak ini. Ya, teman-teman DJP Direktorat Pajak Internasional udah, oh, dia pasti orang-orang yang memang belajar khusus ini. Ada yang baru lulus S3 dari Australia juga masuk situ. Nah, ada juga yang tadinya ahli di situ, kemudian pindah ke KPP, kepala KPP Madya, dulu Batam, kemudian pindah lagi. Itu normal. Ya. Baik, itu Pak Lionel Messi ya. Kita lanjut. Pak Eko Wahyudianto. Ya, mohon izin bertanya Pak Pri. Pada perusahaan kami ada transaksi pinjaman antar fasilitasi dan pinjaman kemungkinan saham yang terdapat bunga pinjaman. Ada kontrak pinjaman dan kami kenakan WD3 atas bunga pinjaman. Yang ingin kami tanyakan terkait pokok pinjaman, bagaimana sisi perpajakannya, konsumsi yang dan minimal risikonya. Bunga pinjaman, pembayaran dipercepat sebagian atau dipercepat seluruhnya. Pokok pinjaman, pembayaran dipercepat sebagian. Untuk kondisi data, apakah diberikan adil untuk membuat perjanjian baru? Mohon pencerahannya. Ya, kata kunci dari cerita Pak Eko ini adalah ya bagaimana kontraknya itu bisa mencerminkan substansial arm's length. Secara substansial itu arm's length. Pembayaran dipercepat sebagian atau dipercepat seluruhnya. Ini saya nggak bisa melihat detail ya. Intinya adalah kontrak-kontrak itu mencerminkan bahwa transaksi pinjaman, pokok pinjamannya
terutama di bunga ya Pak, di bunga. Jadi bunganya memang ini mencerminkan kewajaran karena arm's length principle-nya itu fokus di laba rugi. Nah, bunga pinjamannya itu menjadi krusial. Memang kalau jasa, ini financial transaction memang sebetulnya esensinya apa sih ngasih pinjaman itu? Kalau memang kesulitan likuiditas, oke, silahkan. Nah, dari situ. Jadi dilihat dari contractual terms-nya, persyaratan kontraknya, kira-kira make sense nggak? Secara substansi memenuhi, ya memang wajar ngasih pinjaman dan si lawan transaksi, borrower-nya wajar dapat pinjaman. Nggak ada patokan khusus, Pak Eko. Ya. Nah, tinggal kita lihat ke klausul-klausulnya. Borrower-nya seperti apa, lender-nya seperti apa. Oke, demikian Pak Eko ya. Jadi memang nggak ada patokan khusus kalau melihat konsumen minimal risikonya ya harus berbasis tadi ALP. Sebentar. Bentar saya batuk dulu. Baik, Pak Hasan. Tanya Pak Pri, untuk pemilihan tested party yang less kompleks, namun kalau misalnya WP yang diperiksa adalah full-fledged manufacturer dan ternyata kita tidak terima karena tested party bukan karena kalau shifting tested party tidak bisa dipakai sebagai dasar. Ya, ini memang tidak diatur ya di dalam ketentuan hukum kita. Ya, saya sampaikan ini karena memang ini guidance dari OECD. Tapi kalau di per 32 itu sebetulnya ada. Ya, bagaimana kita memilih tested party? Kalau misalkan perusahaannya fully fledged manufacturing ya, perusahaan yang memang menjalankan fungsi penuh untuk perusahaan manufaktur, analisis kita tidak terima karena tested party bukan karena kalau shifting, saya agak nggak paham nih kalimatnya kepotong kali ya. Ya, tapi saya melihat kita harus teori of mind, Pak. Teori of mind menjadi berlaku. Caranya apa? Ini termasuk yang tadi ya, Pak Eko, Pak Lionel Messi ya. Kita melihat teman-teman kantor pajak punya argumentasi apa? Jadi itu yang saya lakukan ketika saya mendampingi dan tim ya, saya dan tim mendampingi, kami mendampingi kasus banding terkait dengan analisis kesebandingan. Akhirnya, ya alhamdulillah kami menang karena waktu itu kami dampingi, mereka berargumentasi, kita pakai sama tadi 10 net cost plus-nya itu apakah PLI-nya di NOP ya, profit level indikatornya di NOP-nya atau di net income before tax. Nah itu udah beda hasil ya. Tapi kembali lagi ke argumentasi ke logik ya reasonableness lah, kewajaran ya. Yang masuk akal mana sih? Baik itu cerita yang pernah kami tangani. Bu Kristina, untuk data pembanding bisa didapat di mana Pak? Apakah ada web khusus yang menyediakan? Memang harus beli. Harus beli ya tadi webnya tadi yang saya kasih Bu Kristina ya. Ini nanya pukul berapa ini? Saya baru mungkin belum muncul. Yang tadi saya ini. Ya, ada kalanya memang saya waktu itu sempat ngomong ke yang ini ya, marketing manager ya. Bu, pada kenyataannya ini memang kan kami melakukan kerjasama dengan konsultan-konsultan lainnya. Terus gimana nih? Memang ada juga perusahaan yang dikasih warning, pokoknya nggak boleh nih. Tapi kemudian akhirnya saya langsung ngomong, gimana kalau kami kerjasama juga? Jadi ada klien dari konsultan lain, kemudian kerjasama dengan kami. Nah akhirnya si marketing manager ini mengatakan, dulu saya tutup mata aja. Ya, saya tutup mata. Memang ada kontrak, ada perjanjian nggak boleh ini.
Tapi akhirnya ya kita nggak ngesup, kita nggak jual ketengan, tapi kita kerjasama. Nah, kerjasama nanti bagi porsi aja. Oke, misalkan deal di 100 juta, database komersialnya 30 juta. Oke, baru kemudian nanti kami memberikan supervisi, dapat lagi 10 juta, baru sisanya nanti dibagi. Nah, itu cara kerjasama yang kami lakukan. Ya, memang di kantor kami juga kami membuat ini bukan menyediakan database ya, ada kerjasama untuk penyusunan comparability analysis. Ya, banyak konsultan yang kami ajak kerjasama dan sekarang sudah dari 2017 sampai sekarang sudah 5 tahun masih tetap. Ya, masih tetap karena kami sering ini dapat sodoran, Pak ini bagi hasil, Pak ini bagi hasil dengan KKPA, KKPB, KKPC, ya sudah tantangan ini. Jadi tiap tahun kami kerjasama. Gitu Bu Kristina ya. Nah, kemudian untuk perusahaan freight forwarding, bongkar muat, logistik dan ini juga sama ya, ketika freight forwarding ini kalau saya misalkan pakai, ya tadi, ini pakai KLU berapa, ini saya contohkan Bu Kristina ya. Saya coba saya share. Sebentar. Nah, ini. Freight forward. Wah, ini. KLU-nya banyak ini. Nah, tinggal kita pilih nih. Kira-kira yang pas yang mana. Nah, ini caranya ya. Oke. Silakan Mbak, di-share lagi. Paronitan. Ya, oke. Jadi Bu Kristina, freight forwarding itu tadi cara carinya sama ya. Freight forward, kemudian Ibu Bapak, ya, Bu Kristina masuk yang tadi, nah ICS. Nah, tapi ya cari data pembanding yang mana? Nggak bisa, harus beli database. Pilihannya dua. Beli langsung atau ya tadi kerjasama dengan teman-teman konsultan yang punya database kayak gini. Ya, termasuk konsultan-konsultan yang pengen punya klien TV Doc, belum mampu beli, itu ada caranya apa, kerjasama. Jadi kami pun terus terang mengajak teman-teman itu untuk kerjasama juga gitu. Tujuannya apa? Agar bisa sama-sama berkembang bareng, ya, tidak saling memangsa. Ini ya. Oke, Pak Ronitan. Tanya lagi Pak Pri. Untuk comparable company, pihak DJP menggunakan Orbis dan Oriana. Ora bisa gitu ya. Orbis, Oriana. Padahal semua perusahaan tersebut berada di luar negeri. Apakah ini comparable dengan perusahaan dalam negeri? Mengingat kondisi politik, fiskal dan lain yang berada dengan yang oke. Saya jawab yang pertama dulu. Yang pertama dulu ini Pak, saya share lagi ya. Sebentar, saya share lagi. Nah, ini. Jika tidak, ini ada di OECD, jika tidak ada pembanding di tingkat domestik, penggunaan data pembanding non-domestik tidak harus ditolak hanya karena data pembandingnya ada di luar negeri. Artinya apa? Boleh, silakan pakai data pembanding luar negeri, Pak Roni ya. Nah, syarat utamanya apa? Silakan pakai data pembanding luar negeri. Kalau memang dalam negeri nggak ada. Memang sama, pertanyaan Bapak sama dengan pertanyaan sebelumnya. Tadi sudah saya jelaskan. Pak, kenapa data pembanding luar negeri semua? Kami kan di dalam negeri. Saya tanya balik. Pak, kalau database komersial dari perusahaan dalam negeri, mana yang jual? Nah, gitu. Yang jual mana? Kan saya punya kompetitor, Pak.
Saya punya datanya, saya bisa kontak teman saya yang kerja di kompetitor. Nah, ini kembali lagi. Concern utamanya adalah publicly available database. Biar fair. Kalau kayak gitu, kantor pajak punya data lebih banyak lagi. Tapi kan nggak seperti itu. Nah, terus gimana? Ya sudah publicly available. Supaya reliabilitasnya bisa terjamin. Nah, pada akhirnya, ketika data pembanding domestik nggak ada, ya kita pakai data pembanding komersial yang ada di luar negeri. Karena Indonesia nggak punya. Kalaupun cari perusahaan TBK, belum tentu fungsinya sama. Belum tentu aset yang digunakan sama. Size-nya beda. Nah, itulah yang menyebabkan kita nanti harus melakukan penyesuaian. Ini. Mungkin dari ukuran perusahaannya, dari ukuran nilai penjualan asetnya, kita nggak bisa perusahaan TBK, karena dia terlalu kompleks. Sementara kami perusahaan sedang. Nah, disitulah kita perlu melakukan tadi, rejection matrix. Ya. Jadi dimungkinkan memang pakai database luar negeri. Nah, ini di OECD diperkenankan. Oke, lanjut Mbak, pertanyaan berikutnya. Yang kedua tadi, masih yang tadi. Ya. Yang kedua, database service dan itu kan tidak bisa diakses oleh setiap orang di itu untuk mendapatkan akses, harganya juga sangat mahal. Ini melanggar akses database harus bisa diakses oleh siapapun. Ya nggak ada yang melanggar, nggak ada yang dilanggar. Makanya beli kan itu. Nah kalau mahal ya tadi cara yang dipakai oleh teman-teman di Jakarta khususnya, dia melakukan kerjasama. Ya, saya istilahkan kerjasama ya, karena memang kami juga menggunakan pola kerjasama. Oke, itu ya. Jadi database harus diakses, nggak ada asas, nggak ada. Ya, memang ini salah satu kelemahan dan kelemahan ini diakui di OECD. Database-nya itu nggak tersedia ini dan nggak tersedia secara publik. Itu masalahnya. Nah, idealnya memang tersedia publik. Cuman kan penyedia database akan komplain. Mereka keluar biaya untuk mendapatkan database itu, ya mereka jual. Nah, pada kenyataannya memang ini yang kita pakai database komersial. Namanya komersial ya cari duit. Demikian. Yang ketiga, pihak DJP juga hanya menggunakan 4 perusahaan sebagai pembanding. Bukankah sampel 4 pembanding itu tidak? Oh, 4 perusahaan belum tentu juga, Pak. Nah, jadi proses Paroni ya, Paroni perlu memahami juga proses yang tadi kita. Jadi gini, saya tampilkan lagi, Bu Bapak. Kalau misalkan ini terlalu terlalu banyak, berarti kita bisa ulang. Nah, otomatis ini contoh Bu Bapak. Jadi proses ini dilakukan oleh teman-teman kantor pajak juga. Saya punya keyakinan itu ya. Karena apa? Ya inilah guidance yang dibuat oleh OECD. Dan kalau pakai database Oriana atau Orbis, ini metodenya kayak gini. Jadi kenapa 4? Ya karena memang saya punya keyakinan teman-teman kantor pajak melakukan ini. Kalaupun nanti mereka nggak melakukan, itu bisa lemah di kantor pajak. Karena guidance-nya ini. Nah, jadi kita akan tambahkan parameter di sini. Misalkan type of entities tadi sudah ya. Ini contoh, kita tambahkan parameter. Yang kita pakai perusahaan tadi kenapa? Kategorinya adalah ini. Kita pakai perusahaan manufaktur, corporate companies. Oke. Ini kita tambahkan parameternya, Pak. Yang tadi. Corporate companies. Kemudian kita cek lagi hasilnya.
Nah, turun dikit. 2.700. Kita tambahkan lagi informasinya. Ini KLU-nya kan 44131. Misalkan kita all companies with website address. Nah, kita tambahkan. Nah, dapatlah 367. Location kita tambahkan. Misalkan ASEAN. Sebentar, ini nanti saya gabung ya. Ada nggak khusus ASEAN ini, ASEAN kita, atau misalkan kita tambahkan khusus Indonesia? Nol. Nah, itu masalahnya. Jadi gini, Bapak. Kalau kita tambahkan parameternya ini, perusahaan yang punya website, tadi sudah ya, tambahkan parameter lagi, perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Hasilnya apa? Nol. Itu masalahnya. Jadi ini parameter, semua parameter kita pakai, nol. Nggak mungkin pakai database komersial dalam negeri. Terpaksa yang 7 ini saya edit. Nah, sebentar ini saya tampilkan. Ini Bapak. Ya, kalau kita menggunakan parameter 7 parameter ini dan parameter terakhirnya pakai Indonesia, nah, hasilnya nol. Nggak ada pembanding terpilih. Terpaksalah kita edit lagi, Pak. Nah, kita edit di sini jangan Indonesia, tapi kita pilih misalkan ASEAN yang mendekati lah ya. Oke, coba kita cari. Nah, 197. Oke, saya nih. Kalau saya ganti ASEAN bukan Indonesia, kita peroleh 197 perusahaan terpilih. Ini belum final, Pak. Nanti ada rejection matrix. Nanti kita harus cek manual satu-satu nih. Kira-kira yang cocok mana, yang enggak mana. Nah, ini. Oke, 197 rata-rata memang teman-teman kami ya di kantor ini cukuplah segini. Baru nanti dicek satu-satu. Nah. Kalau masih kurang, kita harus cari pembanding lagi. Cari apa? Parameter lagi. Nah, ini misalkan apa ini? Public automotive, location sudah, tahun berdiri. Tahun berdirinya misalkan 10 tahun terakhir, 2010 misal ya. 2010. Karena perusahaan kami perusahaan baru, jadi ya kami yang nggak bisa pakai perusahaan yang lama. 2010 misalkan. Ah, 78. Nah, itu Bapak. Jadilah contoh kita melakukan, sebentar saya copy dulu. Ya ini. Dengan 8 parameter ini, kita yang terakhir kita persempit. Nah, ini cari tahun berdirinya pada tahun 2010 atau setelahnya. Kalau ini kita pakai total pembanding terpilih berdasarkan parameter ini 78. Nah, gitu Bapak.
Nah, tadi ya, kalau pakai Indonesia khusus nggak ada. Nah, kalau udah kayak gini, ya sudah. Misalkan inilah final. Nah, 78 itu kita cek satu-satu, sehingga nanti ketahuan mungkin nggak 78. Mungkin cuma belasan yang terpilih karena tadi fungsinya sebanding. Nah, menentukan fungsi aset risiko sebanding, nah 5 karakteristik tadi, nah itu nggak bisa disamaratakan karena butuh judgment. Itu Ibu Bapak. Ya. Baik, ini cerita bagaimana milih ya. Nah, saya coba misalkan lagi. Misalkan ini oke, terbanding. Saya tambahkan lagi, nah ya monggo. (78) location sudah, legal form statusnya, statusnya cari perusahaan yang masih aktif. 78 tetap. Nah ini ya, semakin banyak parameter semakin. Saya coba share screen. Ini Bapak, ketika kita menggunakan 9 parameter, hasil akhirnya tetap 78. Nah, disitulah kita olah 78, kita cek satu-satu untuk menentukan mana yang benar-benar terpilih, mana yang reject. Oke, demikian. Mbak, silakan share screen lagi. Baik. Nah, jadi hanya menggunakan 4 perusahaan sebagai pembanding, ya tadi, dari 78 melalui rejection matrix atau manual search, akhirnya memang menurut DJP bisa jadi hanya 4 yang comparable, selected comparable. Nah, sampel 4 atau sampel berapa enggak, kita enggak menggunakan data statistik, tapi kita menggunakan tadi step-step yang ada di dalam TP Katalis. Oke, demikian ya. Pak Wahyu, apakah untuk lihat gambaran umum, general overview, terkait lingkungan usaha TPDOC misal 22 bisa pakai yang GO tahun 2001? Jika bisa, berapa lama untuk general overview di tahun sebelumnya? Baik. Lalu untuk terkait transaksi manajemen fee, metode pengujian yang dipakai mana yang paling tepat? TNMM apa PL yang tepat? Untuk perusahaan perkebunan bagaimana? Wis. Wah, ini baik, saya jawab satu-satu, Pak. Pak Wahyu ya. General overview itu ada di master file. Kalau memang nggak berubah secara signifikan, silakan. General overview lingkungan usaha masih bisa 2022, ya. Atau memang itu ada di lingkungan usaha, berarti ada di local file, ya tadi 5 faktor sebandingan, bisa dipakai. Jadi sekali lagi nggak ada patokan baku, Pak Wahyu ya. Kalau memang masih sama dengan 21, silakan. Yang jelas kan memang sebanding. Jadi judgement kita silakan. Mau diupdate atau enggak tergantung. Berapa lama dapat digunakan untuk general overview? Tidak ada patokan. Yaitu tergantung bagaimana argumentasi kita. Masih relevan? Oke. Monggo. Lalu untuk terkait transaksi manajemen fee, metode pengujian yang dipakai mana yang paling tepat? Nah, Pak Wahyu, manajemen fee-nya ada di proses pendapatan atau di biaya? Saya asumsi biaya ya. Memang manajemen fee ini masuk kategori intra-group services. Jadi gini, saya share screen lagi nih. Ya.
Ini slide terakhir saya. Secara umum transaksi afiliasi apapun yang terjadi harus menerapkan ALP. Chapter-nya, salah tulis. Menggunakan metode tipe yang paling tepat dan menempuh analisis kesebandingan. Nah, manajemen fee itu masuk kategori intra-group services. Ya. Nah, kata kuncinya apa? Ada value, economic value. Jadi sebelum sampai ke berapa wajarnya, metode apa, kantor pajak akan menguji benefit test. Nah, ini menarik nih. Jadi saya balik ke nih di mana awal intragroup services. Oke. Sebelum menentukan metode mana yang tepat, nah, kita harus melalui proses ini dulu. Yang nomor 1. Apakah memang ada transaksi penyediaan jasa manajemen? Apa bentuk transaksinya? Jadi memang kita lihat ada transaksinya enggak? Determining ya whether intergroup services has been rendered. Pertama, kita harus tes dulu. Ada manfaatnya enggak pemberian jasa manajemen? Kalau ternyata enggak ada, kantor pajak menganggap enggak lolos ini. Yang wajar 0, metodenya enggak perlu ada. Nah, gitu Pak Wahyu. Yang wajar 0, metodenya enggak perlu ada. Karena enggak perlu ada pengujian. A enggak lolos, ini enggak lolos, yang wajar 0. Enggak ada metode. Kalau lolos, kita akan cek lagi di situ. Shareholder activities. Ini pemberian jasa manajemen menjadi bagian dari aktivitas pemegang saham atau memang terpisah. Nah, ini harus ada pengujian lagi. Ternyata kerjaannya cuma rapat-rapat. Rapat-rapat itu rapat direksi, komisaris dengan pemegang saham, itu mah shareholder activities itu. Mereka datang ke sini dalam rangka misalnya internal audit. Nggak perlu dibayar. Gratis. Yang wajar biayanya 0, biaya manajemen. Nah, gitu, Pak. Yang ketiga, ternyata manajemen service duplikat itu. Sana ngasih jasa manajemen, ternyata ngasih jasa manajemen. Ternyata di sini ada juga timnya. Jadi timnya ini ada di penerima jasa, tapi kemudian ditagih oleh pemberi jasa. Nah, ini ada duplication. Yang wajar berapa? 0. Oke. Nah, kemudian ternyata manfaatnya enggak, manfaatnya insidental aja. Nah, kita lihat nih bagaimana pola pembagian, pola pemberian jasa, pola fee-nya, remunerasinya, imbalannya seperti apa. Kalau pakai proporsional, berapa kontribusi enggak? Kantor pajak nggak mau itu, yang wajar 0. Kantor pajak mau berapa realnya. Nah, disitulah. Berapa realnya yang paling pas itu adalah cost plus. Berapa biaya tenaga kerja, levelnya apa, berapa lama tenaga kerja itu kepake untuk memberikan jasa kepada afiliasi. Nah, di situ ada hitung-hitungan mau man days, mau man hour, atau man month. Dengan leveling yang staff ya yang berbeda, otomatis remunerasinya berbeda. Deliverable-nya apa? Nah, kalau sudah ketahuan deliverable-nya ada time sheet-nya, cost plus bisa dipakai. Demikian Pak Wahyu. Ya. Oke, silakan share screen lagi. Masih yang tadi. Jadi 10mm bisa juga tadi return on sales ya. 10mm net cost plus method. Tapi bisa juga khusus jasa manajemennya itu menggunakan cost plus method. Nah, silahkan. PLI-nya tadi ya sudah. PLI-nya return jadi net cost plus method atau cost plus.
Untuk perusahaan perkebunan itu kalau misalkan dia jual kayak kelapa sawit, ada quoted price. Otomatis pakai CUPM. Bagaimana jika pakai metode cost plus? Perkebunan komoditas itu CUPM, Pak. Perbedaan TNMM dengan CPM, yang pertama tulisannya, Pak Wahyu. TNMM margin neto, CPM margin kotor. Itu berbeda. Nah, itu sudah saya bahas, Pak Wahyu ya, di sebentar. Ada di pembahasan sebelumnya. Mana nih? Atau di Excel ya saya menulisnya. Di sini nggak kelihatan. Ya, saya tulis di Excel. Oke. Silakan Mbak share screen lagi di Excel ya. Baik, perbedaan TNMM dengan CPM, atau kalau enggak gini, saya kasih ilustrasi begini, Pak. Nah, ini saya sudah buat. Ini free webinar, sebentar, saya pindahkan dulu. Ya. Kayaknya ada di Enggak. Oke, saya buat begini, Pak. Saya share screen dulu. Ya. Contoh 1, penjualan HPP, laba kotor, kemudian biaya operasi, lalu laba neto. Ya. RP ribuan, penjualan misalnya 100, RP jutaan ya. Ini 80. Biaya operasi 15. Ya, ini rumus sederhananya. CPM di sini CPM sama dengan 20 cost plus dibagi 80. CPM. Kalau TNMM di sini. TNMM modelnya return on sales. Sama dengan 5 dibagi 100. TNMM net cost plus method
5 net cost plus method dibagi 15 S ditambah 80. Oke, gitu, Mbak. 10 mm ada 2 macam. Ini cara menghitungnya gini. Baik, silakan lanjut, Mbak. Oke, Pak Roni semangat nih. Pertanyaan lagi, mohon izin tanya lagi, Pak Pri. Bagaimana dengan comparable company yang diambil datanya dari Bursa Efek Indonesia? Kan itu perusahaan publik yang nantinya dapat aset. Oh, silakan, Pak. Silakan. Yang penting adalah 5 faktor kesebandingan itu terpenuhi. Nah, terus terang memang kalau pakai data di bursa, itu betul public available, cuman tingkat kesebandingannya itu. Itu bisa nggak kita jamin? Karena ya kita harus cek satu-satu nih perusahaan yang di ini kan, perusahaan bursa yang di bursa di Indonesia itu rata-rata perusahaan besar. Nah, tinggal fungsinya sama nggak? Itu. Oke, demikian ya. Sekarang Pak Wahyu lagi. Bagaimana cara ke atas lagi boleh, Mbak? Soalnya tulisan ketutupan ini apa webcam. Apakah tulis gambaran umum tadi sudah ya? Ke atas lagi nomor 10. Ke atas lagi, Mbak. Nah, bagaimana cara melakukan analisa LP terkait menalangi transaksi kealisan yang ditangi dulu dari afiliasi? Kira-kira dispute apa yang akan terjadi jika perusahaan jangan diberita terkait hal tersebut reimbursement karena yang tidak ada timbal balik sesuai info tanpa. Oke. Pak Wahyu begini ceritanya. Saya punya sebentar saya contohkan ini. Sebentar saya pindahkan dulu data dari tempat lain. Contoh 1, contoh 2. Sebentar saya pindahkan dulu ya ini. Contoh 3. Oke, saya share screen sekarang. Saya save as dulu. Baik. Nah, ini Pak. Oh ya tadi Pak siapa nih? Pak Roni apa ya? Pak Wahyu. Ini contoh cuma Pak Wahyu ya. Ini contoh transaksi CUPM, RPM, TNMM ROS, TNMM, TNMM ini. Ini contoh perbedaannya. Tadi sama ya. Cuman saya detailkan. Baik, sekarang transaksi reimbursement. PTA membayarkan terlebih dahulu biaya pemasangan iklan ke PT Agency senilai 10 miliar atas tagihan. Selanjutnya PTA akan mengirimkan tagihan. Jadi PTA nalangin dulu, nanti dia nagih ke PTB. PTB itu afiliasi. Jurnalnya seperti apa? Kita lihat jurnalnya.
Jurnal di PTA Interco, receivable, PTB, dia bayarin dulu. Jurnal kedua, jurnal di PTB, biaya iklan Interco, payable. Oke. Nah, jurnal berikutnya pada saat pembayaran, bank, Interco, betul sekilas ini adalah transaksi yang memang nggak perlu ada margin. Nah, saya mengatakan ada potensi isu pajak. Kenapa? Kalau ini ternyata transaksinya lewat tahun. Potensi ini tergantung dari kantor pajak. Mungkin dari segi durasi nggak lama, ya sudah, boleh wajar lah, nggak lama tanpa bunga. Tapi ada kalanya kantor pajak membaca ini sekarang gini, PTA, lu mau nggak nalangin PT X yang independen? Nanti nggak ada imbalan apa-apa. Kalau nggak mau ya berarti intra-group services. Atau tadi financial transaction chapter 10. Nah, ini bisa menjadi isu. Tapi kalau ternyata nggak jadi isu, nggak apa-apa, tergantung kantor pajaknya. Nah, ini tergantung kantor pajaknya. Demikian, Pak. Ya. Silakan, Pak, di share screen lagi. Sebentar, saya izin ke belakang dulu ya. Share ya, nanti Excel akan kami share. Sebentar, saya ke belakang dulu. Baik, Bapak dan Ibu, mohon tunggu sebentar ya. Pak Prinya izin ke belakang dulu. Kami ingatkan juga nih bagi Bapak dan Ibu peserta webinar yang mungkin baru masuk di Zoom atau di YouTube, nanti bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube kami untuk rekaman dari webinar hari ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, itu tadi Pak Wahyu ya, cara menelangi dan isu yang sekali lagi mungkin muncul. Tergantung dari teman-teman kantor pajak. Kalau memang transaksinya tidak lewat tahun, nggak ketahuan. Kenapa? Karena saldo akhir di neracanya akan nihil. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan saldo akhirnya nongol, ada transaksi talangan 100 miliar, berapa nih loh? Ini apaan nih 100 miliar? Kan logikanya ada utang piutang afiliasi, berarti bunga arahnya kemana Pak? Jadi memang saran saya secara praktis, jangan sampai lewat tahun. Paling tidak di laporan keuangannya nggak nongol. Dan kalau ngelihat dari durasinya, ya memang pendek. Jadi masih make sense. Nalangin sebentar gitu kan, masih make sense. Nah itu. Tapi ya kalau lewat tahun muncul di situ isu. Berarti isu bisa, tadi TV Doc harus nongol. Kenapa? Transaksinya 100 miliar. Nah, oke. Demikian ya. Pada Muhammad, izin tanya Pak Pri, untuk perusahaan F&B, food and beverage, apakah ketika omset sudah wajib ya? Oh, enggak, karena itu non objek pajak. Oke, PB1 tuh zaman penjajahan Belanda nih.
Jadi Pak, PB1 itu memang pajak pada zaman kemerdekaan, Pak. Baru dicabut tahun 97 ya. Jadi itu bukan objek PPN ya. Oke, selesai. Ya, kemudian Pak Dian Karisman. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak. Nanya, perusahaan kami adalah holding company, trading CPO, di mana anak kami, PKS, pabrik kelapa sawit, 90% produksi dijual ke kami sudah membuat master file local fund, untuk metode yang kami gunakan adalah CUP, dengan dasar harga tender KPPN, oke, untuk kantor pelayanan bersama ya, ini grupnya PTP ya, kantor penjualan bersama, ya. Untuk CPO dan PK, sedangkan harga tender Astra untuk PK tiap hari kami cetak hasil tender Astra, namun ada masalah karena harga tender Astra ini di web tidak bisa bertahan lama, hanya 3 bulan tersimpan, sebenarnya hilang. Jadi pihak KPP menanyakan dasar di mana. Apa kami sudah berikan sampel cetakan, tapi apa tetap kekeh bilang tidak bisa dijadikan dasar pembanding. Mereka membandingkan dengan transaksi dengan transaksi dengan independen. Ya, ini ada beberapa yang tidak memungkinkan dijadikan sebagai pembanding antara lain. Transaksi independen penyerahan kepada UP dan biasanya kita dibayar di muka. Di muka siapa Pak gitu ya? Pembayar di muka Bapak atau di muka siapa? Ini kadang-kadang guyonan aja. Pembayar di awal. Transaksi penyerahan CF dan sehingga kalkulasi lebih mahal dan independen dari transaksi. Dari transaksi independen dengan penyerahan, maka risiko oke susut. Dari hal tersebut kami diminta untuk konsultasi dengan dasar harga independen. Nah, kami rasanya tidak memungkinkan karena biaya angkut dasarnya adalah posisi kapal saat ini, pelabuhan muatan. Oke, terus ke bawah. Bawah arahnya apa? Kami harus menjelaskan apa lagi? Banding, Pak. Soalnya sudah pada posisi beda keyakinan. Itu. Ya, sudah beda keyakinan nggak bisa apa-apa, Pak. Sekali lagi, kalau udah sengketa tipidok, ujungnya pengadilan. Demikian, Pak. Ya, dan tadi saya sudah sampaikan pakai teori of mind. Titik lemah teman kantor pajak itu apa? Kenapa ya? Surah masih belum ada. Suara normal. Suara normal ya, normal. Dicatat, dibalas kali itu, Mas. Suara normal. Ya. Nah, pindah posisi. Pindah posisi ya. Ya, suara normal. Ya, bagus suaranya. Oke, terima kasih Bu Hiras ya. Baik. Nah, jadi gitu Pak siapa tadi? Siapa tadi Mbak? Nomor 12. Pak Dian Karisman. Jadi gitu Pak Dian ya. Ya, Bapak pakai itu nggak masalah, tinggal nanti pembuktian di pengadilan. Kalau udah dengan kantor pajak ya sudah beda keyakinan saya melihatnya. Baik, lanjut nomor 13. Oh. Ini pertanyaan sedikit, lama juga jawabnya ya. Pak Jati Mustiko. Saya Jati Pak. Ya, saya Prianto Pak. Ya, izin bertanya, saya izin menjawab Pak. Apakah dimungkinkan ada penyelesaian dalam data keuangan baik data sendiri atau mana? Ada kemungkinan Pak. Ya, tadi sudah saya bahas nih. Oke. Itu kemudian Pak Fahru Rozi. Pak Pri bertanya. Yang bertanya Bapak atau saya? Soalnya Pak Pri bertanya gitu ya. Jadi yang tanya itu Pak Pri gitu. Pak Pri koma bertanya gitu. Saya bertanya ini. Ya. Baik. Kami ada transaksi hubungan istimewa pinjam-minjam uang. Kami bukan perusahaan finance. Kami pihak yang meminjam uang, borrower. Kami juga telah meminjam. Kita ada perusahaan pajak, transaksi tersebut dikoreksi rate bunga pinjamannya. Dalam menentukan tugas hukum mengajar, kami telah mandiri. Kemudian tahun tersebut ada. Dan perusahaan ABC. Apakah tersebut sudah tepat? Ya sudah. Nah sekarang tinggal tadi masalah keyakinan ya. Bank Mandiri itu ya kita harus tadi crop tanggal berapa. Nah ini memang kalau kantor pajaknya ngeceknya sekian tahun kemudian ya bisa jadi nggak ada. Makanya kita harus alasannya paling tadi contemporaneous ya. Contemporaneous itu. Memang ini tergantung dari kantor pajak
hakim ya ini. Saya sih melihat kuat, Pak. Kalau memang Bapak punya rujukan suku bunga Bank Mandiri ya, kemudian kita crop, diambil pada saat ada cropnya itu, ya memang dasarnya itu. Nah, tinggal sebetulnya kantor pajak bisa ngecek ke Bank Mandiri. Gitu. Nah, ini masalahnya kayak tadi kasus yang ketersediaan informasi di Astra terkait dengan tandan buah segar ataupun produk CPO-nya terbatas. Oke, cuman itu Mbak atau masih ada lagi? Oh, ada lagi. Dari Pak Immanuel Suryana, selamat siang Pak. Kalau kita menanti multicap, kalau tidak arm's length, biasanya alasannya apa yang bisa kita gunakan? Jadi gini, metode CUP ya, ini metode CUP, ini biasanya ada faktor persyaratan terms and condition-nya Pak. Pak Suryana ya. Bapak harus cek lagi, gini, contohnya ya. Pembelian partai besar, pembelian partai kecil, sangat mungkin ada perbedaan diskon penjualan. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat pengiriman, Pak. Syarat pengiriman, yang satu FOB shipping point, yang satu FOB destination, itu pasti akan ada perbedaan ongkos transport. Ada freight-nya beda, Pak. Dan itu menjadi penentu harga jual itu. Ya. Jadi penyerahan di gudang pembeli, penyerahan di gudang penjual itu akan mengakibatkan harga transaksinya berubah. Tadi ya, penjualan afiliasi itu nggak perlu ada risiko piutang tak tertagih. Sementara penjualan independen ada risiko piutang tertagih. Berarti apa? Biayanya berbeda itu. Receivable risk-nya, collection risk-nya ya, risiko penagihannya berbeda. Oke, itu. Nah, kemudian kalau jualan ke grup tak perlu ada biaya marketing, tapi jualan ke third party perlu ada marketing. Nah, Ibu Pak Immanuel Suryana, silahkan itu dianalisis. Nah, biasanya di komponen tadi volume penjualan, ya harganya sama, tapi volume penjualan mengakibatkan ada diskon. Atau dari sisi biaya, penyusun harga jual. Pak Rizky, Pak Apri izin bertanya, bagaimana untuk membuktikan kalau dari pemeriksa pajak menanyakan ada selisih antara DP dan nilai bunga pinjaman bank? Ya, pembuk menanyakan ada selisih antara DP dan nilai bunga pinjaman bank. Ya. Yang jelas pinjaman bank itu bukan objek PPh pasal 23 atau pasal 4 ayat 2. Biaya bunga pinjaman. Dengan demikian ya, itu bukan objek pemotongan PPh. Ya, Bapak harus lihat jurnal Pak Rizky ya. Jurnal transaksi. Yang jelas ketika biaya pada bunga, biaya bunga pada bank atau biaya bunga pada utang bunga ke bank, itu nggak ada pemotongan PPh 23. Nah, memang paling pas dengan jurnal transaksi, seluruh transaksi menjadi objek 23. Demikian. Ya. Kemudian Pak Lius Wicak. Selamat siang Pak Pri, izin bertanya, PTB melakukan pembelian barang jadi apa perusahaan afiliasi, perusahaan A melakukan penjualan kepada pihak-pihak afiliasi dan independen, dan membuat TP-Doc dengan metode CAP, apakah PTB bisa membuat TP-Doc dengan menggunakan TP-Doc dari PTA dengan CAP? Ya, bisa. Jadi, penjualan metode CAP ini menggunakan one-sided method. Pilihannya ada salah satu dari dua. Mau dari sisi penjual atau dari sisi pembeli. Jadi kalau saya jual ke Pak Wilius, Pak Wicak, ya, saya jual, harga saya wajar, berarti Bapak beli wajar. Nah, itu boleh, Pak. Jadi tested partinya penjual, nanti pembeli boleh pakai. Ya. Nah, tadi ya, karena ini one-sided method. Oke, jadi demikian. Pak Fajri Dailimi. Ya. Siang, Pak. Nama saya diganti nih. Ikut-ikutan yang di bawah. Nama saya Prianto, Pak.
bukan pakai T, pakai papa, bukan pakai tenggo. Ya, untuk aturan terkait natural itu sebenarnya khususnya mengingat apa tapi belum ada. Ya sampai sekarang belum ada. Ya tetap dihitung itu non objek pajak dulu. Bu Rumi Fitriah, Siang Pak Pri, PTA adalah sebuah agen tunggal perusahaan alat kesehatan InTouch di mana seluruh rumah sakit hanya boleh membeli barang yang kita inginkan. Sering pengembangan bisnisnya, lalu PTA mendirikan PTB sebagai distributor nantinya langsung. Bagaimana pembuatan TP-Doc yang memasukkan kemas harus mengontasi. Ya, kalau kemana ke kami boleh gitu ya. Jadi tapi gini Bu Bapak, silahkan Bu Rumi ya, ya terserah ke konsultan yang bisa Ibu Bapak, Ibu Bu Rumi percaya. Tapi paling tidak gambaran saya adalah begini, diskusikan kira-kira langkahnya seperti apa. Tapi yang jelas Bu Rumi bisa cek lagi ya, guidance wajib buat TP-Doc atau enggak. Ini Ibu bisa cek di slide halaman sebentar. Kok suaranya ngilang? Enggak ya? Normal? Hah? Aman, Pak. Aman. Aman ya, aman. Oke. Ya. Suara bagus. Ya, jelas. Baik. Nah, jadi gini Bu Rumi ya. Saya coba share screen terkait dengan slide yang sudah pernah kita bahas. Nah ini, Ibu cek di slide halaman 66, 67, 68. Wajib TP-Doc atau enggak, coba cek di sini Bu Rumi ya. Jadi halaman 66, 67, 68. Oke, demikian. Ya. Silakan saya screen lagi Mbak. Ini udah kritis, mudah-mudahan cukup waktunya. Masih banyak juga nambah-nambah. Ya, Bu nomor 19 ya. Jadi untuk sementara Bu Rumi ya, coba cek tadi wajib TP-Doc atau enggak di slide halaman 66 sampai 68. Bu Mulyani, Pak Pri mau tanya dari berbagai macam aplikasi pembanding mana yang biasa dipakai oleh pihak pajak. Pajak mau pakai apapun tuh, tapi terus terang untuk Indonesia kebanyakan pakai yang kami tahu itu pakai tadi Biro Van Dijk karena memang dia cukup masif ya melakukan pendekatan ke konsultan, ke DJP dan sering mengadakan event bersama antara Biro Van Dijk. Ya saya nggak promosi nggak apa, memang terus terang saya nyaman dengan ini. Kalau royalti saya nyaman dengan royalti start tadi, royalti range ya. Kami bukan saya, tim kami sudah membandingkan, kayaknya paling ini ya. Terus ya karena udah kenal lama dengan Biro Van Dijk, akhirnya kami bisa ya kondisi pandemi nego pembayaran gitu ya, itu masih ini. Dan apalagi marketing manajernya juga ya orang Indonesia ya, dari Pontianak waktu itu, kemudian tinggal di Singapura. Kalau dia liburan bukan ke Indonesia, ke Malaysia itu ya, tinggalnya di sana. Nah itu Bu Mulyani ya. Jadi itu yang Pak Tono Hartono, selamat siang Pak, izin tanya, menurut Pak Pri aplikasi pembanding apa yang cocok untuk TP-Doc? Aplikasi pembanding yang tadi ya, yang saya ilustrasikan, pihak Dirjen Pajak biasa menggunakan metode apa dan sama, DJP akan menggunakan cara yang sama. DJP mau punya banyak Pak, ya tapi mereka ngikutin teman-teman wajib pajak. Wajib pajak pakainya apa? Oriana, Tipikatoris ya pakai itu sama. Ya baik. Pak Alif Habibi, oke. Semoga senantiasa sehat, amin. Terima kasih. Ya, nggak nanya lagi potongan rambut saya, Pak ya. Pak Alif ya. Waalaikumsalam. Tempo hari nanya ya. Ya, saya punya tukang cukur pribadi, istri saya. Mau minta potong rambut jam berapa bisa. Alatnya ada, modelnya cuma satu. Potong setengah senti. Itu aja udah. Ya. Baik. Mohon izin bertanya, mohon analisis singkat mengenai risiko dan implikasi atas transaksi related party dengan kartu usaha limited risk manufacturer. Oke. Every which motivation data back tested party.
Jika dijudge oleh Fiskus sebagai perusahaan, boleh manufacturing, kontrak manufacturing, mator sekalangkong, mator kasoon sebanyak pabrik. Oke, tunuhun, mohon. Oh, ini bahasa Madura. Ya, dorong macong gitu ya. Madura tahunnya itu aja ya. Tayo itu ya. Baik, Pak Ali, Pak Ibi, tayo itu. Jadi gini Pak, saya nggak tahu artinya dorong macong, kalau negatif mohon maaf itu ya. Karena tetangga saya cuma dorong macong. Ya, baik. Analisis TPT method dengan PLI, net cost plus method, average value match. Oke. Nah, jadi gini Pak. Ketika Bapak menentukan limited risk manufacturer, Bapak harus bisa menggambarkan perbedaan antara limited manufacturer itu dengan, karena dijudge kan, jika dijudge oleh Fiskus sebagai perusahaan fully fledged. Yang jelas fungsinya beda, Pak. Itu kalau udah perusahaan manufaktur, fungsinya beda, asetnya beda, risikonya beda. Jadi kalau udah kayak gini, Pak, Bapak mau menentukan misalkan limited risk, mau fully fledged manufacturing, mau contract manufacturing, kata kuncinya ada di functional analysis. Itu, kata kuncinya ini. Functional analysis itu menjadi penentu apakah Bapak masuk ke limited risk manufacturer, atau fully fledged manufacturing, atau contract manufacturing, atau toll manufacturing. Kenapa? Karena tadi, fungsi aset risiko akan memunculkan pembanding yang berbeda. Demikian Pak Alif ya. Mudah-mudahan bisa ini ya. Oh, masih ada lagi, Pak Aris Andrian. Pak Pri mohon izin bertanya, cash di kantor saya hampir sama dengan Pak Fahrul Rozi, itu peminjaman uang ke grup. Ada yang kita potong pajak, ada yang tidak. Beberapa pemeriksa pajak menganggap yang tidak potong dijadikan income, artinya semua mutasi dibuat jika income monetnya. Ya, tersebut sudah benar. Benar atau enggak harus lihat Pak. Jadi kalau kasus kami Pak, Bapak harus melihat, terus terang memang teman-teman kantor pajak kadang-kala saya memahami mereka punya rasionalitas terbatas lah. Waktu terbatas, informasi terbatas, dia ambil mutasi debitnya atau dari sisi kreditnya salah satu. Nah, memang cara yang bisa kita lakukan adalah kita akan potret transaksi objek 23 dari sisi jurnal penuh, Pak. Jadi kalau nanti ada adjustment, nanti ada reverse, adjusting journal entries atau reversing entries ketahuan. Dan kami waktu itu dapat temuan ya, koreksinya 100 miliaran, Pak. Tapi bukan 10, yes, hampir gede, Pak. 10 miliar, 13 ya koreksinya. Tapi kemudian bisa drop semua. Oh, kalau omsetnya 100-an miliar, tapi PPN-nya sekitar itulah. 13 miliar, 130-an. Tapi kemudian kami buktikan dari jurnal transaksi, piutang yang banyak itu di sisi debit itu karena ada koreksi di sisi kredit. Tidak diambil oleh teman-teman kantor pajak. Ya wajar aja, nggak apa-apa. Kita paling tidak kita mencari celah, oh teman kantor pajak hanya ngambil piutang sisi debitnya. Atau hanya ngambil misalkan piutang sisi kreditnya penjual pas pelunasan. Nah itu kita gambarkan dalam satu transaksi jurnal secara utuh. Itu akan kuat tuh. Baru nanti pembuktian. Nah, Bu Widya Naomi, ini terakhir kali ya. Selamat siang, Pak Pri, izin tanya, ada aturan untuk manajemen servis berdasarkan biaya yang dikeluarkan, bukan dari revenue dari anak perusahaan. Oh, ini dasar aturannya manajemen servis itu memang matching cost against revenue. Jadi, substance of a form. Bu Widya Naomi, Bapak, Ibu bisa cek pasal 18 di penjelasan. Kata kuncinya bukan revenue. Namanya manajemen servisnya berapa yang dikeluarkan. Bukan revenue. Itu kalau BUT. Jadi mendapatkan menagih dan mendarat penghasilan, berapa biayanya. Nah, untuk menentukan manajemen service fee itu berarti apa? Nah, aturannya di per 32 2011 ya, per 32. Sementara juklak yang per 32 itu mengacu ke bab tadi, intragroup services. Jadi Bu Widya Naomi ini ya, intragroup services ini sebentar saya ambil intragroup services.
Ya. Jadi chapter 7 ini sudah diadopsi, walaupun belum lengkap, diadopsi ke per 32 2011. Makanya benefit test shareholder activities ada di sana. Itu rujukan. Baik, demikian. Ada lagi Mbak Sasa? Sudah sih Pak. Sudah Baik. semua pertanyaan terjawab dan waktunya juga sudah tinggal 5 menit lagi menuju jam 12. Jadi kita sudahi saja mungkin ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bertanya, sudah hadir. Jadi ini adalah sesi terakhir TP-Doc terkait dengan Transfer Pricing Guideline 2022. Silakan kalau ada usulan topik apa di masa mendatang, saya akan siap. Kalaupun enggak ya kami tetap sudah menyiapkan juga. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat, tetap jaga iman, jaga imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan, silakan Pak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Pri atas pemaparan hari ini yang materinya sangat luar biasa mencerahkan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak dan antusias mengajukan pertanyaan kepada kami. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengambil manfaat atas webinar hari ini. Kami sangat berharap partisipasi dari Bapak dan Ibu dalam acara-acara kami selanjutnya tentunya. Dengan dukungan dari Bapak dan Ibu semua, kami berkomitmen untuk mengadakan webinar seperti ini rutin di setiap minggunya dan menayangkan informasi dan konten-konten bermanfaat di website, di kanal YouTube, Instagram, dan juga pada akun TikTok kami. Jadi kami tunggu partisipasi dari Bapak dan Ibu semuanya. Kami juga tunggu mungkin ada masukan tema-tema webinar selanjutnya dari Bapak dan Ibu. Oh ya, saya ingatkan juga nih bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir agar dapat mengisinya untuk mendapatkan e-sertifikat dari kami. Sebagai penutup, kami informasikan webinar hari ini akan kami simpan juga dalam kanal YouTube kami. Jadi apabila dalam sesi webinar hari ini ada yang terlewat atau Bapak Ibu ingin menyimak kembali pemaparan materi hari ini, Bapak dan Ibu dapat melihat videonya di kanal YouTube Pratama Indomitra. Kanal YouTube kami juga bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu terkait materi perpajakan dan akuntansi. Silahkan juga mohon subscribe, tonton videonya, like, komen, dan share ke rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya saya ingin mengingatkan kembali, Pak Pri juga telah menerbitkan buku baru yang berjudul Implikasi Konvergensi IFRS terhadap PPH Perusahaan Terbuka dan Upaya Konformitas Akuntansi dengan Pajak Berdasarkan Filter Fiskal. Yang bukunya ini dapat Bapak dan Ibu beli di website kami di pratamaindomitra.co.id atau di media sosial kami. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, saya pamit. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya selaku moderator dan dari kami panitia penyelenggara. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bergabung pada WhatsApp grup webinar, kami dapat mengklik link yang panitia bagikan di kolom chat Zoom dan YouTube ya. Kemudian jika ada saran dan kritik terkait penyelenggaraan webinar hari ini, bisa disampaikan ke narahubung kami di nomor 0812 2379 5867. Baik Bapak dan Ibu, setelah saya tutup, silakan menyalakan kamera Bapak dan Ibu semua. Saya akan mengaktifkan kembali mic Bapak dan Ibu agar bisa saling bertegur sapa dengan Pak Pri. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat di tengah situasi pandemi COVID saat ini. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga iman, jaga imun. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih. Sama. Terima kasih Pak Pri. Pak Pri. Sama Bu Rumi. Sama. Pak Pri. Oke, monggo Pak Daka, mangga. Ibu Mi akan apa di kantor ya? Izinin ya Pak ya. Oke, siap Pak. Ya. Pak Khalid, monggo. Oh, mangga. Ya Pak. Bu Rumi, terima kasih Bu. Izin nih Pak Pri. Kalau saya tunggu informasinya ya Pak. Oke. Aku baru join ini Pak Pri. Pak Hasan, saya mau ngasih tahu Pak Hasan ini Pak. Ya aku mau ngecek pisang aja Pak, sekedar ngecek Tadi pisang aja. sengaja video saya tutup Pak, supaya makan pisang satu ini. Oh berarti Terima kasih Bu Ida, monggo. Ya. sarapannya pisang Oke, aja Pak Pak ya? Rafael, monggo Pak. Sarapannya pisang aja Pak ya? Iya, untuk ganjel perut. Nah. Ada pisangnya Pak Pri. Iya Pak. Pak Burhan sudah selesai belum? Selesai Pak.
Pak Buran mau pisang itu Pak Pri. Nggak, Pak Pri? lagi. Gimana Ibu? Kenapa ini internet? Saya mau tanya, tapi ini mungkin umum ya. Kira-kira probability konsultan pajak mendapatkan order TV Doc itu berapa persen sih? Oh, Probability-nya? probability tergantung orangnya, Bu. Ini masalah meyakinkan klien, Bu. Meyakinkan klien aja. Jadi paling tidak kalau ini kan basisnya kepercayaan. Ya. Basisnya kepercayaan ketika Ibu misalkan sering interaksi kemudian nih langsung kami juga bisa, ada juga yang terus terang konsultan pajak terus terang kami gandeng konsultan lain. Jadi waktu itu saya sampai meeting bareng dampingin deal udah nanti kerja bareng gitu. Jadi kalau mau sebenarnya konsultan pajak segera ini aja kalau ini ya langsung gandeng. Kalau saya dalam posisi misalkan Ibu Bu Ida cari, ya udah kami posisikan itu klien Ibu. Nggak akan kemudian ada upaya untuk ditarik, nggak ada. Terus juga teman-teman kantor pajak juga seringkali terbantu ketika ada konsultan yang bisa menjembatani komunikasi antara teman-teman kantor pajak pemeriksa misalkan dengan wajib pajak gitu. Jadi itu Bu. Kami alhamdulillah ada puluhan Bu, ada 20-an lebih yang kerjasama dengan kami. Nah itu. Jadi mereka saya pilih terserah mau belajar ini. Ada perusahaan Jepang awalnya ikut pelatihan ke saya, kemudian gandeng bareng, yang terakhir ya sudah dia sendiri gitu. Ya monggo gitu. Ada perusahaan Jepang sampai kami diskusi dengan orang Jepangnya. Sampai ada konsultan kami ditarik satu, ya silahkan. Itu Bu. Jadi konsultan kami TV Doc ditarik sana, oh ya sudah silahkan. Ya pasti normal lah, ditawarin lebih tinggi untuk ya silahkan gitu. Ya, Tapi kalau misalkan dia masih tetap kantor kami, ya bisa negosiasi ulang. Itu sih normal. Nah, ini. Oke gitu Bu. Yo. Biasanya kasus TV Doc dari WP kita sendiri, Bu. Misalnya Iya. WP kita Kepercayaan. Ya betul, Bu. Misalnya WP kita wajib TV Doc, ada hubungan istimewa, ya berarti pasti kita yang kerjain begitu, Bu. Teman-teman IKP Semarang gitu Bu. Kalau ada TV Doc langsung pilihannya adalah saya waktu itu sebelum pandemi ya diajak ke Semarang untuk meeting bareng. Misalkan kata Ana tadi, Ibu Buda di Semarang. Nah, kemudian saya diajak ke sana meeting bareng. Kalau nanti deal ya sudah, kita kerja bareng. Ada juga modelnya dilempar, Pak ini TV Doc silahkan, nanti kemudian kepercayaan yang konsultan kami juga bagi hasil mau misalnya marketing fee silahkan gitu. Nah itu sih Bu. Saya nggak mau mudah pokoknya lempar aja terima marketing fee, ya, ada juga. Gitu sih. Jadi memang banyak macam tergantung kesepakatan seperti apa. Terima kasih Pak. Oke, ya. Kalau ada kasus gandeng Pak Pri aja Bu Ida. Soalnya saya kerja di perusahaan TBK, maunya di the big four, kalau nggak di Ernst & Young, di PwC. Itu normal sih, karena memang grupnya kan perusahaan itu. Iya. Tapi ada juga yang walaupun perusahaan TBK, kami juga menangani banyak perusahaan TBK, itu juga tergantung kebijakan di internal mereka sih. Ada juga yang pajak sebetulnya punya pikiran pajak mau big four mau apa sama sebetulnya. Karena kami sering tandem juga bidding, ya yang jelas kalau bidding pasti pricing lokal lah lebih menang gitu. Kalau ilmu sebenarnya nggak beda gitu, karena mereka belajar pajak juga. Cuman kan ketika ada komunikasi dengan misalkan headquarter-nya di luar negeri, nah itu headquarter di luar negeri pakai konsultan Big Four, nah otomatis ke sana. Kalau ilmu sih nggak beda. Ya, karena kami juga menangani ada grup perusahaan BUMN, jadi menangani itu juga normal. Gitu sih Bu. Iya Pak.